Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta. Maruli memastikan TNI Angkatan Darat akan menjaga netralitas selama pemilu. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pembacaan sumpah jabatan sebagai Kasat dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Maruli merupakan sosok yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Usai pelantikan, Maruli memastikan TNI Angkatan Darat komitmen menjaga netralitas selama pemilu. Juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Menko Marinvest yang juga mertua Maruli, Luhut Binsar Panjaitan, hadir di pelantikan Maruli Simanjuntak di Istana Merdeka. Luhut yang sebelumnya dikabarkan sakit dan menjalani perawatan di Singapura, terbang secara khusus ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan sang menantu. Luhut sempat menangis terharu saat berpelukan melihat pelantikan sang menantu. Jadi ya kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut ya dulu juga punya cita-cita jadi Kasat, cuma ya sekarang cukup mantunya saja lah. Pak Luhut emang khusus kembali ke Jakarta setelah lama tidak. Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore, saya WA beliau, saya sudah ditunjuk akan persiapan hari ini. Ya beliau antusias lagi untuk mau hadir, gitu ceritanya sih. Pengamat militer Anton Ali Abbas menyebut isu netralitas seharusnya tak menjadi tantangan Kasat ataupun Panglima TNI. Netralitas merupakan hal mutlak bagi prajurit TNI. Bagaimana menaikkan kesiapan dari TNI ada AD, AL, AU, bahwa mereka readiness-nya itu tinggi, itu bagaimana kita meningkatkan profesionalitas, bagaimana kita menyiapkan tentara profesional seperti itu yang sebenarnya yang paling besarnya. Oke. Tapi ketika kita bicara tentang netralitas ini akan menjadi kunci. Ini ngomong tentang kepercayaan publik. Kepercayaan publik terkait netralitasnya ASN, netralitasnya birokrasi di eranya Pak Jokowi ini lagi goyah. Gitu. Nah, termasuk juga di TNI ketika dilihat bahwa... Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menilai banyak tugas yang harus dituntaskan, khususnya menjaga netralitas TNI selama pemilu. Menurut Dev, Kasat baru harus menyelesaikan masalah di Papua serta kesejahteraan prajurit. Kalau listnya ini agak panjang ya, mulai dari alutsista, moralitas, penegakan hukum, terus juga sekarang kan kita lagi masuk ke pemilu, pasti akan dituntut untuk memastikan bahwa TNI memiliki netralitas. Hal inilah yang menjadi catatannya, dan kita yakin Maruli adalah perwira yang terbaik untuk menempati posisi tersebut. Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992. Maruli lahir di Bandung 27 Februari 1970. Maruli menyelesaikan pendidikan militernya hingga ke Sesko TNI dan Lemhanas. Sejumlah jabatan militer yang pernah diemban Maruli mulai dari Komandan Grup A Pas Pampres tahun 2014-2016 dan Pas Pampres tahun 2018-2020, Pangdam 9 Udayana pada tahun 2020 hingga 2022, dan terakhir sebagai Pangkostrat sejak tahun 2022 lalu. Maruli Simanjuntak kini resmi menjadi Kasat. Dengan pelantikan ini, Maruli Simanjuntak resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menjabat Komandan Korem 074 Warasastrama Surakarta dan karirnya terus melejit hingga terakhir menjadi Pangkostrat. Bagaimana memastikan Kasat menjamin netralitas TNI AD khususnya menjelang pemilu? Kita bahas bersama Anton Ali Abbas, pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Juga ada M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem.
Selamat petang, Bung Farhan. Selamat petang, Bung Anton. Selamat petang, Mbak Cindy. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anton, ini kita menarik ketika membicarakan soal Maruli Simanjuntak yang hari ini dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan netralitas TNI yang terus diangkat dan dipertanyakan publik mendekati pemilu 2024. Karena kita tahu Maruli Simanjuntak adalah menantu dari Luhut Bin Sarpanjaitan yang dekat dengan Presiden Jokowi dan pernah menjabat sebagai Danrem di Surakarta atau di Solo, Jawa Tengah. Anda bisa melihat apakah Kasat yang baru ini bisa memastikan netralitas TNI Angkatan Darat di pemilu nanti? Ya, makasih Mbak Cindy. Pertama jelas kalau misalnya cerita tentang bagaimana hubungannya Pak Maruli dengan Pak Jokowi ini lama. Masih dari zaman kolonel ketika beliau menjabat Komandan Grup A Pas Pampres. Gitu. Lalu ada di Solo, ada di tugas kemudian di Jawa Tengah hingga sekarang. Jadi bagi saya komunikasi dan level kepercayaan itu sudah terjalin dengan tinggi. Itu tidak mengherankan kemudian Pak Jokowi kemudian memilih seorang Maruli Simanjuntak untuk menggantikan Agus Subianto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tapi ada tapinya, memang kedekatan itu tentu saja sedikit banyak bisa menimbulkan banyak kemudian komentar, entah itu positif atau negatif. Kalau positifnya tentu saja yang namanya pimpinan membutuhkan kenyamanan dalam apalagi situasi politik yang tidak menentu. Gitu. Jadi kalau hari ini yang dipilih adalah Jenderal Maruli, itu kan semakin memperkuat adanya dugaan Pak Jokowi jangan-jangan sedang tidak percaya sama birokrasinya secara umum besar, sehingga dia harus menempatkan orang-orang kepercayaannya itu duduk pada posisi strategis gitu. Tapi kemudian kedekatan itu tentu saja bisa dipersepsikan lain adanya kegundahan, apakah kemudian nanti Pak Maruli akan main-main dengan netral. Tapi saya pikir hari ini Pak Maruli dengan eksplisit menegaskan dia tidak mau gambling. Tidak hanya dengan nama baiknya, tapi juga tentang nama baik institusi yang namanya TNI AD. Ya, bilang kan tadi secara saya tidak mau gambling. Saya pikir itu adalah sinyalemen positif yang diberikan oleh seorang Maruli Simanjuntak di awal kepemimpinannya, dan tentu saja nanti kita akan lihat apakah Maruli Simanjuntak ini akan tetap memegang komitmennya, pernyataannya saat setelah dilantik dalam melewati tahun politik ini. Itu Mbak Cindy. Itu kan janji pada saat setelah dilantik. Bagaimana kita bisa memastikan, memantau juga, mengawasi bahwa Kasat yang baru ini, Jenderal Maruli Simanjuntak memang betul sesuai dengan janjinya memastikan TNI AD netral di pemilu. Di tengah kita bisa melihat ada all president's man ya, di Panglima TNI, kemudian juga Kapolri. Gimana tuh Bung Anton? Ya, tadi dia bilang, pokoknya kalau ada bukti saya langsung tindak. Saya pikir sinyal-sinyal itu menjadi penting untuk kita awal menjadi pegangan. Itu pegangan yang itu nanti kan kita selalu rekam dan kita akan ulang-ulang. Gitu, karena apa? Ya jelas, membuktikan keterlibatan, membuktikan penyalahgunaan, adanya dugaan penyalahgunaan itu tidak mudah. Sehingga kemudian mencari bukti itu jelas jadi step yang lebih sulit lagi gitu ya. Nah, komitmen ini yang memang mau tidak mau harus terus-menerus didengungkan, apalagi di sini ada Kang Farhan yang notabene di Komisi 1 ada panja, jadi ada panitia spesifik yang membahas tentang netralitas TNI. Saya pikir mata yang menyoroti kemudian yang namanya TNI itu akan menjadi lebih banyak. Dan kalau saya sejauh ini ya namanya gundah tetap ada gitu. Ini semua orang-orangnya presiden. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat rekam jejak seorang Maruli Simanjuntak gitu ya, jadi dia tuh kan bukan orang yang hobinya loncat. Kita bisa lihat misalnya berapa lama dia bertugas dalam dia pasca dari dan Grup A sempat memang ke kepala staf Kodam Diponegoro, tapi langsung kemudian Kodam Udayana sebagai Pangdam. Itu waktunya relatif lama, lebih dari setahun. Bukan orang yang misalnya dalam 1 tahun 3-4 kali gitu misalnya mutasi gitu. Dan saya pikir itu di satu sisi apakah beliau pengen mampu untuk melakukan itu, misalnya dia loncat mampu saja, apalagi beliau punya mertua yang namanya Luhut Panjaitan gitu. Jadi kalau misalnya beliau mau bisa saja, tapi kan beliau tidak memanfaatkan itu. Jadi rata-rata saya melihatnya kalau kita lihat rekam jejak dari jabatan, beliau cukup lama gitu, jadi lebih dari 1 tahun. Jadi saya pikir di satu sisi ada sinyal yang cukup positif, tapi di sisi lain memang kita akan menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
apakah seorang Maruli kemudian memperkuat, gitu ya, memperkuat upaya untuk menepis kegelisahan publik terkait adanya potensi penyalahgunaan, misalnya memberi jaminan bahwa semua pelapor tidak akan dilaporkan balik kepada polisi, lalu juga menjamin kerahasiaan, lalu juga sanksi kemudian menjadi terbuka, pengusutan terbuka dan lain-lain, karena bagaimanapun juga namanya pembinaan kan ada di level kepala staf TNI Angkatan Darat gitu. Nah, kita akan lihat turunan-turunan apa saja kebijakan yang akan dikeluarkan oleh seorang Maruli Simanjuntak. Dari hari ini dia memberi jaminan bahwa dia tidak akan melakukan gambling gitu. Jadi nanti kita akan tunggu. Itu akan dipertaruhkan ya, bagaimana janji Maruli Simanjuntak setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bung Farhan, ini kan Maruli Simanjuntak isunya menjadi kasat sudah ada sejak Agus digadang-gadang jadi Panglima TNI. Untuk DPR ini ya sudah memang sangat terbaca Maruli Simanjuntak lah kasat yang baru atau menjadi kejadian. Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Satu, dengan dijadikannya Bang Maruli sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, maka selesai sudah masa transisi pergerakan gerbong kepemimpinan di TNI, ya, baik di level Panglima sampai ke level Kepala Staf Angkatan Darat. Angkatan Laut sudah mapan, tinggal kita tunggu nanti Angkatan Udara gitu. Tapi sekarang sampai nanti Pak Fajar itu selesai masa jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, maka TNI sekarang bisa dalam tanda kutip gaspol kembali menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tugas berat sudah menanti Kepala Staf Angkatan Darat membantu Panglima TNI untuk sebagai pimpinan tertinggi pembinaan kekuatan Matra Darat, itu bagaimana membantu stabilitas di Papua. 4 orang pahlawan TNI AD baru saja gugur, itu sangat menyedihkan, tentunya menjadi pekerja rumah yang luar biasa untuk seorang Maruli Simanjuntak. Nah, pada saat bersamaan dalam pembinaan kekuatan tentu ada banyak tantangan-tantangan lain. Menghadapi pemilu, kami tidak ragu sama sekali kenetralan TNI. Namun, sebagai pembina kekuatan, Kepala Staf Angkatan Darat harus punya ketegasan juga untuk membina anggota keluarga TNI. Karena pengalaman kita menunjukkan bahwa ada beberapa anggota keluarga TNI, apakah itu pasangan, apakah itu anak atau orang tua yang tidak menjaga jempol di sosial media. Nah, itu tantangan berat loh itu. Nggak mudah sama sekali. Jadi saya pikir artinya juga menjadi tugas dari Ibu Maruli. Dan ini tentu saja pekerjaan yang memang sangat kita harapkan bisa dilaksanakan oleh Jenderal Bintang 4 sekelas Pak Maruli Simanjuntak. Oke, tadi juga menjadi pertaruhan kalau tadi Bung Anton menyatakan pertaruhan apa yang dijanjikan oleh Maruli Simanjuntak setelah dilantik oleh Presiden Jokowi, memastikan netralitas TNI Angkatan Darat dalam pemilu 2024. Menurut Anda ini janji, sekedar janji atau hal yang bisa dipastikan, yang pasti dijaga oleh Maruli Simanjuntak? Saya sih bisa memastikan bahwa TNI pasti akan netral, karena kalau TNI sampai tidak netral, maka TNI akan adalah masalah yang sangat besar. TNI selama ini dikenal sebagai lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi di antara semua lembaga-lembaga negara. Hasil survei independen dari berbagai macam lembaga survei. Artinya kalau sampai TNI mempertaruhkan netralitasnya, artinya mempertaruhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dan kita butuh TNI untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Banyak lembaga-lembaga negara sekarang, kalau DPR nggak usah diomongin ya, KPK aja sekarang diragukan, kepolisian diragukan. Karena kan isunya, Bung Farhan, isunya kan netralitas TNI saat ini yang kemarin kita sering mendengar adalah ada pengerahan atau ini isu yang beredar di masyarakat bahwa terlibat dalam kampanye mendukung pasangan tertentu. Ini gimana Bung Farhan? Maka pimpinan TNI dalam hal ini para kepala staf sebagai pembina kekuatan harus betul-betul menjaga kredibilitas tersebut. Saya sebagai anggota DPR dan juga sebagai peserta pemilu nggak akan ribut masalah itu. Nggak akan ngeributin. Karena apa? Karena seperti kata Pak Maruli tadi, ini masalah mempertaruhkan nama baik. Mempertaruhkan nama baik TNI. Maka TNI sebetulnya mempertaruhkan nama bangsa. Itu penting sekali. Jadi saya memang nggak nganggap pernyataan
Pak Maruli tadi tentang mempertaruhkan nama baik ini sebagai satu hal yang main-main. Saya sih nggak akan mengerahkan demo konstituen saya kalau ternyata ada indikasi ketidaknetralan. Saya hanya akan mengajak masyarakat untuk menilai apakah memang pertaruhan itu bisa dijaga dengan baik atau tidak. Gitu loh. Nah, soal anggapan bahwa bagian dari geng Solo Jokowi karena pernah menjadi danrem di Surakarta, gimana, Bung Farhan? Ya, itu konspirasi belaka. Menurut saya, mohon maaf ya, saya termasuk yang nggak percaya hal itu. Karena kalau mau disambung-sambungin, nih saya kasih tahu sambung-sambungan ya. Istrinya Pak Dudung itu satu angkatan SMA-nya dengan saya, dengan Pak Maruli di Bandung. Oke. Dan kita punya ikatan alumni angkatan 88 yang sangat kuat. Kemudian catat juga nih, Pak Agus Subianto itu lahirnya nggak beda jauh dari kita, lahir di Cimahi, dan kita anak-anak gaul di Bandung di Cimahi. Kok nggak ada yang curiga sama Oke. saya? Oke, jadi itu bukan masalah ya. Kalau Buat saya, ada anggapan soal pendekatan geng Solo Surakarta, Jokowi nggak masalah. Nggak lah, Oke. nggak, saya nggak percaya itu. Tanggapan Anda Bung Anton soal itu, geng Solo Saya Jokowi? lebih percaya, saya lebih percaya konspirasi geng Bandung ya, hati-hati Oke, loh. Bung Anton. Ya, memang yang namanya posisi strategis. Jadi untuk bintang 1 sampai bintang 4 kecuali Panglima TNI itu ada kewenangan prerogatif seorang presiden yang namanya Presiden Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau misalnya sekarang ada tuduhan, misalnya atau ada anggapan, ini ada geng Solo yang menepati. Ya itu tidak bisa dihindari karena memang semua yang dari lingkaran Pak Jokowi. Jadi sebenarnya bukan ngomong tentang geng Solo, tapi yang di lingkaran Pak Jokowi itu seakan-akan, gitu ya, ada seakan-akan yang namanya promosinya, mutasinya lancar. Lalu juga mereka menempati pos-pos strategis yang dekat-dekat juga dengan Pak Jokowi. Misalnya hari ini ada mutasi, kalau misalnya Pangkostratnya kan sudah diisi oleh Kaskostrat, tapi misalnya dan grup A itu kemudian ke Danrem, jadi Danrem Surya Kencana yang notabene di Bogor, gitu ya. Jadi memang Pak Jokowi ini tipikalnya, gitu. Ini ada tipikal, karena tipikal pemimpin, kemudian dia berhak untuk menentukan siapa kemudian yang bertanggung jawab di wilayah, gitu. Baik itu Pangdamnya di Jawa Tengah, lalu juga di Solo, lalu juga misalnya ada Danrem Bogor, gitu ya. Itu dia taruh orang-orangnya, dan taruh orang-orang yang pernah bekerja dia. Ada Pangdam Jaya, itu. Jadi memang itu tidak bisa dikesampingkan, gitu. Karena apa? Karena di satu sisi itu ada hak prerogatif. Kedua, memang ada persyaratan normatif yang dipenuhi, gitu. Dan di TNI sendiri memang ada sistem ya, ada sistem yang untuk terkait ngurusin tentang promosi dan mutasi, memang tapi sistem itu sendiri tidak dibangun secara rigid. Sehingga memang presiden ketika dia menandatangani memberi persetujuan itu ya terserah presiden bisa punya interpretasi ataupun arahan sendiri. Jadi tidak mengherankan kemudian orang-orang di sekitar dia punya posisi-posisi strategis yang juga dekat dengan Jadi presiden. untuk mengkondisikan geng Jokowi, kalau tadi Bung Farhan bilang itu teori konspirasi lah, soal pengkondisian geng Solo Jokowi gimana? Nggak konspirasi karena memang datanya demikian gitu. Jadi Anda bisa lihat misalnya Pangdam, lalu juga Danjen Kopassus gitu ya, sekarang Danrem Bogor, lalu juga ada Pangdam Jaya, itu adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi itu yang memang tidak bisa dikesampingkan gitu, dan itu semuanya pos-pos strategis gitu. Jadi tapi apakah itu semua menanjak? Ya enggak juga, karena kalau kita lihat perbandingan misalnya ada banyak pos-pos yang tidak bisa dikuasai oleh Pak Jokowi, gitu ya. Misalnya? Jadi ya kalau dari persentase memang pasti akan kecil, tapi Pak Jokowi memang menempatkan pos-pos yang tempat dekat dengan keluarganya, dekat dia tinggal. Nah itu adalah orang-orang yang bekas bekerja dengan dia, dan itu memang tidak bisa dihindari. Dan itu memang keleluasan seorang presiden untuk memberi persetujuan siapa yang nanti duduk di jabatan itu. Biasanya apa sih pertimbangannya menempatkan orang-orang yang pernah dekat, pernah bekerja sama di sebelumnya ketika menjabat sebagai wali kota atau sebagai gubernur? Apa sebenarnya pertimbangan biasanya? Kalau di dalam militer tentu ada syarat minimalnya adalah kepangkatan. Ya. Itu dia sudah memenuhi eligible nggak untuk mendapat promosi misalnya. Ya tentu kalau misal ini adalah pos bintang 2 tidak bisa langsung diduduki hanya dari kolonel. Dari grup A nggak bisa loncat ke Pangdam.
gitu. Jadi harus naik dulu ke bintang 1, dari bintang 1 naik ke bintang 2 gitu. Jadi ada beberapa pakem misalnya di TNI gitu ya, untuk Pangkostrat dia minimal misalnya sudah 2 kali jabatan di bintang 2 gitu. Jadi ada beberapa pakem-pakem, tapi kemudian pakem-pakem itu satu tidak tertulis, kedua memang bebas kemudian diinterpretasikan oleh seorang presiden untuk membebaskan, apakah membebaskan untuk wanjakti untuk menentukan sendiri atau presiden punya arahan tertentu. Itu Mbak Cindy. Oke, baik, terakhir untuk Bung Farhan, selain menjaga netralitas TNI Angkatan Darat di pemilu nanti, pekerjaan rumah lainnya untuk Maruli Simanjuntak apa nih Bung Farhan? Karena Kasat sebelumnya Agus Subianto kan hanya menjabat 2 pekan. Ini Pak Agus itu jangan dilihat jabatan kasatnya yang cuma sebentar, beliau sebagai kepala staf angkatan darat juga lumayan lama. Jadi ada dasar-dasar yang dibangun bersama dengan Pak Dudung sebelumnya, terutama dalam pembinaan kekuatan. Pembinaan kekuatan artinya pembinaan personel. Pembinaan personel artinya bahwa seluruh personel angkatan darat harus siap sedia ketika Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan itu akan menggelar sebuah operasi, baik operasi militer non-perang maupun operasi militer perang. Hari ini yang paling krusial dalam hal masalah stabilitas dan kedaulatan Indonesia adalah Papua. Penting sekali, gitu. Ini harus dijaga sedemikian rupa sehingga kita bisa menjaga stabilitas dan akan menjadi bekal kita dalam diplomasi internasional. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesejahteraan prajurit. Ini penting sekali, serta menjaga hubungan integritas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Demikian kira-kira. Terima kasih Bung Farhan, terima kasih juga Bung Anton Ali Abbas atas pandangan. Terima kasih Pak Anton. Pendapatnya di Indonesia malam hari ini. Selamat malam.